sejak pasukan sekutu dievakuasi dari Eropa di tahun 1940. Pasukan Jerman berhasil menguasai sebagian besar wilayah di Eropa Barat. Prancis, yang pasukan terbaiknya ikut terjebak di Dunkirk, tidak bisa melakukan apapun untuk mempertahankan Paris dari invasi Jerman. Kini Jerman berhasil membalaskan dendam mereka dalam Perang Dunia Pertama. Mereka bahkan mendirikan negara boneka kolaborator Prancis yang dipimpin oleh Philippe Pétain, seorang panglima Prancis yang sangat tersohor dalam Perang Dunia Pertama, khususnya dalam Battle of Verdun yang berhasil dimenangkannya. Sejak jatuhnya Paris, berbagai operasi perlawanan terhadap Jerman di wilayah Eropa Barat lama-kelamaan semakin menghilang. Kini hanya terjadi perlawanan di daerah-daerah jajahan mereka seperti di benua Afrika dan benua Asia. Negara-negara sekutu di Barat memang hanya memiliki peluang kecil untuk berperang melawan Jerman. Tapi, keputusan Adolf untuk menyerang Uni Soviet dalam Operation Barbarossa merubah segalanya. Invasi Uni Soviet berhasil mengalihkan sebagian besar dari pasukan Jerman menuju front timur. Hal ini membuat front barat menjadi lebih terbuka untuk serangan amfibi di wilayah Prancis. Masalah ini semakin menjadi pusat perhatian, terlebih dengan bergabungnya Amerika Serikat pada pihak sekutu. Kemenangan sekutu di front Afrika Utara dan desakan dari pihak Uni Soviet agar sekutunya mau membuka front baru di barat dalam meringankan bebannya di front timur. Beberapa pihak di barat sebenarnya senang melihat fasisme dan komunisme saling bertempur dengan sengit. Mereka berharap agar dua kekuatan besar ini kemudian menjadi lemah sehingga mudah untuk dihancurkan di masa yang akan datang. Terlepas dari berbagai masalah yang mereka hadapi, Uni Soviet berhasil menahan laju invasi dari pasukan Jerman. Berkat bantuan dari pihak sekutu, seperti kebijakan Lend-Lease Uni Soviet dan berbagai laporan dari intelijen Barat yang berhasil memecahkan sandi komunikasi Jerman. Bantuan militer dan kekuatan internal dari Uni Soviet membuat pertempuran di front timur semakin terlihat menguntungkan bagi Uni Soviet, khususnya setelah tahun 1942. Pada tahun tersebut, Jerman dan sekutu-sekutunya mulai mengalami kemunduran. Gagalnya Jerman merebut ladang minyak di Baku Uni Soviet dan kekalahannya di kota Stalingrad membuat inisiatif bergeser ke tangan Uni Soviet. Hal ini belum diperburuk dengan berbagai masalah yang melanda pasukan Jerman di Afrika Utara, khususnya setelah kekalahan pasukan Rubah Gurun di El Alamein dan Operation Torch yang mendaratkan pasukan Amerika Serikat dan Inggris di wilayah Afrika Utara. Hal ini membuat militer poros semakin terdesak di Afrika Utara, yang membuatnya terus mundur menuju Tunisia sampai sebagian besar dari pasukan poros akhirnya dievakuasi kembali ke Eropa. Kekalahan faksi poros di Afrika dan semakin menguntungkannya front timur bagi Uni Soviet menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin sekutu. Apabila tidak ada usaha untuk membuka front barat, mungkin saja Eropa akan jatuh di bawah pengaruh komunisme yang sangat menguntungkan Uni Soviet. Hal ini membuat para panglima sekutu berdebat untuk menentukan di wilayah mana sebaiknya invasi tersebut dilaksanakan. Apakah di Eropa Barat ataukah di Eropa Selatan? Awalnya banyak pemimpin dari sekutu yang memilih untuk melancarkan invasi dari Eropa Selatan. Dalam Perang Dunia Kedua, kemampuan militer Italia terkenal di bawah rata-rata. Tidak heran jika muncul istilah dari para pemimpin sekutu yang menyebutnya sebagai soft underbelly dari Eropa. Sejak jatuhnya Afrika Utara ke tangan sekutu, invasi sekutu ke Sisili berlangsung dengan cukup lancar. Invasi dimulai dari tanggal 9 Juli 1943, di mana keseluruhan pulau berhasil dikuasai sekutu pada tanggal 17 Agustus 1943. Kemenangan ini tidak terlepas dari keberhasilan operasi intelijen, sebuah operasi tipu muslihat dengan tujuan mengecoh pasukan poros. Sekutu berhasil membuat mereka menyangka bahwa pasukannya akan menginvasi Eropa melalui Sardinia dan Yunani. Hal ini membuat pertahanan Sisili tidak terlalu dipersiapkan dengan baik. Bahkan Angkatan Laut Italia sampai dipindahkan ke tempat lain yang membuatnya semakin lemah.
Kemenangan di Sisili mendorong invasi ke Italia. Namun hal ini juga membuat Jerman memutuskan untuk mengirim salah satu panglima terbaiknya. Ia adalah Albert Kesselring yang ditunjuk untuk mempertahankan Italia. Berbagai pertahanan baru segera dibangun yang dengan cerdiknya berhasil memaksimalkan setiap kondisi geografis dari Italia bagian tengah yang mampu menguntungkannya, seperti pegunungan, sungai, dan kota di sekitarnya. Jerman bahkan mengirimkan pasukan terbaiknya seperti divisi penerjun pertama Jerman yang terkenal akan pengalamannya, dan Korps Panzer 14 bersama dengan pasukan poros lainnya memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan sekutu. Demikian kuatnya lapisan pertahanan di Italia, sampai-sampai menjelang menyerahnya Jerman di tahun 1945, pasukan Jerman di Italia masih mampu menguasai Italia Utara. Hal inilah yang mendorong sekutu tidak lagi menunggu keberhasilan pada front Italia, melainkan secepatnya menjalankan invasi Prancis. Setelah perdebatan panjang, disepakati invasi di wilayah pantai Prancis Utara memiliki rute yang paling pendek untuk menuju ibu kota Jerman. Winston Churchill sebenarnya ingin agar invasi diarahkan melalui wilayah Balkan yang terkenal kaya akan minyak. Ia berpendapat invasi ini akan mengamankan sumber daya minyak dari pasukan poros dan mencegah jatuhnya lebih banyak wilayah ke tangan Uni Soviet. Namun usul ini ditolak. Sebagian besar dari pemimpin sekutu lebih memilih pantai utara Prancis yang dianggap lebih dekat dengan Inggris, sehingga mempermudah pengiriman logistik bagi pasukan di garis depan. Untuk memaksimalkan keberhasilan dari operasi ini, mereka juga sempat memikirkan menyerang Jerman dengan 2 gelombang serangan amfibi secara bersamaan di pantai barat laut Prancis dan pantai selatan Prancis. Tapi karena jumlah prajurit dan perlengkapan hanya bisa menunjang untuk sebuah invasi, sekutu akhirnya memutuskan untuk menyerang melalui pantai barat laut. Dan serangan dari pantai selatan akan ditunda sampai keadaan yang lebih menguntungkan bagi militer sekutu di Italia. Sekutu mempertimbangkan Pas de Calais karena memiliki kelebihan dekat dengan pelabuhan Dunkirk yang menawarkan rute terpendek menuju wilayah inti Jerman melewati Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Namun, karena Pas de Calais adalah sasaran yang sangat strategis, militer Jerman juga berupaya keras untuk melindunginya. Mereka bahkan mengirimkan salah satu dari panglima terbaiknya, yaitu Erwin Rommel, dalam mempersiapkan semua pertahanan yang dibutuhkan demi mengalahkan invasi sekutu di daerah pantai. Tempat yang paling memungkinkan berikutnya adalah Normandia, yang memiliki banyak pantai untuk memudahkan serangan dari laut. Selain itu, penjagaan di wilayah Normandia tidak seketat di Pas de Calais. Walau tidak memiliki pelabuhan besar, Inggris telah mengembangkan teknologi pelabuhan buatan yang dapat digunakan untuk memindahkan pasukan dan mesin-mesin sampai adanya pelabuhan yang lebih memadai. Rencana awal operasi ini sudah diselesaikan sejak Juli 1943 dan disetujui para panglima pasukan sekutu seperti Letjen Omar Bradley, Major Leonard Gero, Jenderal Dwight Eisenhower, dan Jenderal Lawson Collins. Perencanaan operasi Neptune segera dimulai. Hal ini membuat perencanaan operasi Neptune segera dilaksanakan. Menjelang dilaksanakannya operasi Neptune atau yang dikenal dengan D-Day pada tahun 1944, militer Jerman sebenarnya tidak hanya duduk manis. Jerman menyadari bahwa invasi sekutu di front barat bisa terjadi kapan saja. Untuk menghadapinya, sejak tahun 1943, mereka mengirimkan Erwin Rommel untuk mengatur pertahanan di atas pantai-pantai Prancis dan mengambil segala tindakan yang diperlukan guna melindungi Prancis dan menghentikan invasi sebelum sekutu dapat berkuasa. Sumber daya Jerman yang serba terbatas kemudian memperlambat penyelesaiannya. Bahkan, menjelang 1944, masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Akibatnya, megaproyek tembok Atlantik Jerman yang disebut-sebut tidak mungkin ditembus, tidak lebih dari sebuah poster propaganda. Berbagai masalah menghantui pertahanan ini, seperti tidak adanya layanan meteorologi Jerman karena keberhasilan operasi sabotase sekutu.
Itu artinya, para pemimpin Jerman tidak bisa memperoleh informasi cuaca yang lengkap dan terupdate. Mereka mengira cuaca di bulan Juni masih sangat buruk, sehingga sekutu tidak akan mungkin menjalankan invasinya. Hal inilah yang membuat Rommel bisa sampai absen saat invasi dimulai. Walau begitu, sejak di bawah kepemimpinan Rommel, berbagai sistem pertahanan baru mulai dibangun dan diterapkan berdasarkan berbagai pengalaman Jerman dalam perang-perang sebelumnya. Tenaga kerja paksa yang terdiri dari musuh-musuh Jerman yang menyerah dan jadi tahanan Jerman mulai dikirim untuk mempertahankannya. Militer Jerman yang lebih berpengalaman kemudian dikirim ke berbagai wilayah untuk melatih kembali pasukan yang mempertahankan wilayah pantai. Persiapan seperti inilah yang nantinya membuat pertahanan Jerman menjadi jauh lebih seram dibandingkan kondisi umumnya. Lalu, seperti apakah suasana yang mencekam dalam invasi D-Day? Nantikan kisah puncaknya pada episode mendatang. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.